Real Madrid menemukan satu jimat tidak terduga usai berhasil menghindari kekalahan dari Bayern Munchen. Para pemain Real Madrid memiliki peran krusial masing-masing dalam menentukan nasib timnya. Vinicius Junior jelas menjadi bintang pada laga terbaru yang dilakoni Real Madrid di semifinal Liga Champions. Tim asuhan Carlo Ancelotti hampir pulang dari Allianz Arena dengan kekalahan dari Bayern Munchen. Gol penalti Vinicius Junior memberi ruang bagi Los Blancos untuk bernapas. Sebelumnya, winger asal Brasil tersebut lebih dahulu mencetak gol untuk membawa timnya unggul. Hasil imbang 2-2 menjadi modal berharga bagi Real Madrid untuk laga leg kedua babak semifinal Liga Champions. Namun, laga leg pertama kali ini bukan hanya milik Vinicius Junior seorang. Gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouaméni, juga berhasil menorehkan catatan menarik. Aurelien Tchouaméni membawa Real Madrid tidak terkalahkan selama ia menjadi starter pada musim 2023-2024. Ancelotti sudah mempercayai gelandang asal Prancis tersebut untuk menjadi starter dalam 30 laga di semua ajang. Kesempatan tersebut didapat Tchouaméni karena kondisi timnya yang kurang ideal. Badai cedera membuat Ancelotti harus memutar otak untuk memikirkan komposisi pemainnya. Tchouaméni pun kerap harus tampil di posisi yang bukan favoritnya selama ini. Meski menjadi tantangan berat, sang gelandang mampu mengatasinya dengan baik. Ia justru menjadi jimat dadakan yang mampu menghindarkan Los Blancos dari kekalahan. Ancelotti jelas masih membutuhkan tenaga Tchouaméni untuk laga selanjutnya. Hasil imbang kali ini belum terlalu bagus bagi Real Madrid untuk meniupkan angin optimisme. Segala sesuatu masih bisa terjadi pada laga leg kedua di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 dini hari WIB. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Mauricio Pochettino. Pochettino belum genap 1 tahun menjadi pelatih Chelsea. Namun ia belakangan ini ramai dikabarkan akan dipecat di akhir musim nanti. Ini disebabkan karena penampilan Chelsea di bawah kepemimpinan manajer asal Argentina itu jauh dari kata memuaskan. Alhasil Todd Boehly dirumorkan siap mendepak sang pelatih di musim panas nanti. Fabrizio Romano menyebut bahwa kabar tersebut tidak tepat, karena Chelsea belum mengambil keputusan apapun terkait sang manajer. Menurut laporan itu, manajemen Chelsea belum ketok palu terkait masa depan Pochettino. Mereka akan menunggu hingga musim 2023-2024 berakhir. Baru setelah itu mereka akan mengevaluasi sang manajer secara menyeluruh. Mereka akan melihat apakah Pochettino masih layak menjadi manajer Chelsea atau tidak. Jika tidak maka ia akan dibebas tugaskan. Romano juga menyebut bahwa untuk saat ini manajemen Chelsea masih memberikan kesempatan bagi Pochettino. Sang manajer masih dilibatkan dalam perencanaan tim untuk musim 2024-2025. Ia bahkan turut mengatur transfer pemain Chelsea di musim panas nanti. Alhasil ada tanda-tanda yang kuat bahwa Pochettino bakal dipertahankan manajemen Chelsea di musim panas nanti. Chelsea sebenarnya kesulitan untuk memecat Pochettino di musim panas nanti. Kontrak sang pelatih masih cukup lama, sehingga jika ia dipecat mereka harus membayar kompensasi yang mahal untuk sang pelatih. Sementara mereka tidak bisa keluar uang terlalu banyak karena mereka rawan terkena sanksi FFP. Sudah lebih dari setahun Michailo Mudryk berseragam Chelsea, namun pemain asal Ukraina ini belum menunjukkan perkembangan yang dibutuhkan untuk bisa tampil konsisten dan memberikan dampak nyata di Liga Inggris. Meskipun sesekali ia menunjukkan bakatnya bersama The Blues, performa yang tidak stabil tersebut menjadi masalah besar bagi pelatih kepala, Mauricio Pochettino. Mudryk kembali tampil tidak efektif saat Chelsea bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa. Sementara itu, pemain di sisi sayap lainnya, Noni Madueke, justru bersinar dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Pemain berusia 23 tahun itu terlihat ceroboh dalam pemilihan tendangan,
seringkali kalah dalam duel 1 lawan 1 melawan Matty Cash, dan minim kontribusi saat menguasai bola. Chelsea sedang dalam masa transisi, namun performa Mudryk menjadi perhatian yang sangat besar. Ia belum mencetak gol atau membuat assist dalam 6 pertandingan terakhirnya sebagai starter, dan The Blues jelas kekurangan ancaman nyata di sisi kiri serangan mereka. Mudryk bisa dibilang sebagai pemain tercepat di sepak bola Eropa. Namun, ia terlalu sering meminta bola dan jarang melakukan pergerakan menusuk ke belakang garis pertahanan lawan. Sebaliknya, ia justru turun ke daerah yang lebih dalam dan seringkali tidak efektif dalam membangun serangan Chelsea. Pergerakannya di lapangan juga masih jauh dari harapan. Mudryk terlihat sering menunggu bola untuk diumpankan kepadanya, alih-alih berusaha untuk memaksakan keinginannya sendiri. Hal ini menjadi masalah besar di tengah performa Chelsea yang tidak konsisten selama beberapa pekan terakhir, dan terlihat jelas saat bermain imbang di Villa Park. Performa yang tidak meyakinkan tersebut seharusnya membuatnya dicadangkan untuk sementara waktu. Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa. 2 gol tersebut dicetak oleh Husain Nurhaif usai menerima umpan dari Muhammad Qodir Hamralif pada menit ke-68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86. Shen Yinhao yang tampil sebagai wasit dalam laga tersebut juga tengah ramai dibicarakan warganet tanah air lantaran sejumlah keputusannya dianggap merugikan timnas Indonesia. Sejumlah keputusan wasit yang menjadi sorotan warganet yakni pelanggaran pemain Uzbekistan, Abduqodir Husanov terhadap Witan Sulaiman di kotak penalti pada menit ke-25. Kemudian, gol Muhammad Ferrari yang dianulir pada menit ke-60 dan kartu merah yang diberikan kepada Rizky Ridho di menit ke-83. Bersamaan dengan ramainya kontroversi Shen Yinhao dibahas di media sosial, muncul sejumlah video yang menarasikan bahwa pertandingan timnas Indonesia dan Uzbekistan bakal diulang. Namun tidak ada informasi resmi dari AFC yang menyatakan bakal mengulang pertandingan timnas Indonesia dengan Uzbekistan, baik di laman resmi maupun siaran pers. Kekalahan Garuda Muda dari Serigala Putih memang sempat diwarnai keputusan kontroversial, namun AFC tidak membatalkan kemenangan Uzbekistan. Terlepas dari kontroversi di lapangan, penampilan para pemain Uzbekistan memang cukup disiplin saat melakukan serangan maupun bertahan. Setelah kekalahan ini, timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024.